Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'awiyah Mumtazah dengan NPM 2281107174. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen, konsep bisnis to bisnis, dan stres kerja untuk memenuhi mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Baik, yang pertama, perilaku konsumen bisnis to bisnis. Jadi, dalam memasarkan produk yang dimiliki, sebuah perusahaan tergantung pada banyak faktor seperti perilaku konsumen. Dengan begitu, mereka bisa tahu akan kebutuhan konsumen dan menjadikannya data untuk membantu mereka dalam memasarkan produk mereka. Nah, perilaku setiap konsumen itu berbeda-beda dan disesuaikan dengan perusahaannya, baik itu B2C dan B2B. Kali ini kita akan membahas perilaku konsumen yang terjadi pada B2B atau business to business, karena business to business, pola sikap yang ada berbeda jauh dengan perusahaan B2C. Hal ini mempengaruhi pola pemasaran dan produksi perusahaan. Selanjutnya ada karakter perusahaan B2B, business to business, dan perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen pada perusahaan B2B dipengaruhi oleh karakteristiknya. B2B lebih berfokus kepada perusahaan yang menjadi klien mereka. B2B manual barang kepada perusahaan lain yang fungsinya bisa beragam, mulai dari bahan baku untuk produksi, untuk dijual ulang, dan manfaat lainnya. Karena itu, perusahaan akan berhubungan langsung dengan perusahaan lainnya untuk menjual produknya. Kemudian ada perilaku konsumen. Di Indonesia, pola penjualan B2B masih berdasarkan koneksi atau hubungan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan A bergerak di bidang souvenir dan perusahaan B sedang membutuhkan souvenir untuk sebuah acara. Nah, kebetulan karyawan perusahaan A punya saudara yang bekerja di perusahaan B, sehingga perusahaan B akan langsung memesan produk souvenir ke perusahaan A dengan mudah. Meski berdasarkan koneksi, pola penjualan B2B juga bisa berdasarkan kemampuan perusahaan dalam memasarkan. Dengan pemasaran yang bagus, mereka bisa mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, mereka perlu menetapkan strategi pemasaran yang unik dan mengena kepada banyak orang. Nah, kemudian ini ada cara menerapkan strategi pemasaran yang ampuh. Jadi, dalam B2B, strategi pemasaran yang diterapkan sedikit berbeda dari B2C. Ada dua jenis strategi yang diterapkan, yaitu strategi offline dan strategi online. Untuk strategi offline, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu mengikuti event-event yang berhubungan dengan perusahaan dan mengadakan event atau seminar untuk penyuluhan produk atau pengenalan produk yang dimiliki. Nah, untuk medium online, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pada umumnya, medium sosial media masih menjadi medium yang ampuh untuk pemasaran seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Nah, LinkedIn juga kerap menjadi gerbang untuk mengenalkan produk dan mendapatkan koneksi dari perusahaan lain. Kemudian ada yang kedua itu stres kerja. Nah, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Nah, stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan, menurut King 2010. Nah, stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Kemudian ini gejala-gejala stres kerja. Menurut Wirawan 2010 mengungkapkan tentang gejala stres kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama dari fisik. Jadi gejalanya adalah detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, mulut dan kerongkongan kering, keringat dingin, sesak napas, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian dari kognitifnya. Jadi seseorang yang mengalami stres kerja itu akan pikun, terus penilaiannya buruk, konsentrasinya buruk, dan kreativitasnya menurun. Kemudian menurunnya kinerja dan kemampuan untuk memecahkan permasalahannya, gampang marah, depresi, gelisah, khawatir, dan lain-lain. Kemudian dari sisi afektifnya, nah, marah, instabilitas emosi, menarik diri, depresi, berprasangka yang buruk-buruk seringnya, kekhawatiran, frustasi, dan juga gelisah. Kemudian dari sisi perilaku, penilaiannya buruk, konsentrasinya buruk, kreativitasnya menurun, kinerjanya menurun, dan kemampuan untuk memecahkan permasalahannya juga menurun. Selain itu,
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja, yaitu diantaranya yang pertama stresor kondisi pekerjaan, seperti beban kerja berlebihan secara kuantitatif dan kualitatif, keputusan yang dibuat oleh seseorang, bahaya fisik, dan jadwal bekerja. Kemudian stresor stres peran. Ini ketidakjelasan peran, adanya bias dalam membedakan gender dan stereotip peran gender, kemudian adanya pelecehan seksual. Kemudian dari stresor faktor interpersonal, meliputi hasil kerja dan dukungan sosial yang buruk, persaingan politik, kecemburuan sosial, kemarahan, dan kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawannya. Kemudian stresor perkembangan karir, seperti promosi jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya, promosi jabatan yang lebih tinggi daripada kemampuannya, keamanan pekerjaan, dan ambisi yang berlebihan sehingga mengakibatkan frustasi. Dan faktor lainnya ini ada struktur organisasi, meliputi struktur yang kaku dan tidak bersahabat. Kemudian ada pertempuran politik, pengawasan dan pelatihan yang tidak seimbang, dan ketidakterlibatan dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir dari stresor tampilan rumah pekerjaan, seperti mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Kemudian kurangnya dukungan dari pasangan hidup, dan konflik pernikahan, dan juga ada yang karena stres karena memiliki dua pekerjaan. Nah, jadi sumber utama stres dalam pekerjaan menurut Santrok 2012 yaitu gaji rendah, kekurangan kesempatan kenaikan pangkat, ekspektasi kerja yang tidak pasti, serta jam kerja yang panjang. Nah, kemudian ini ada manajemen stres dalam organisasi. Jadi, manajemen stres itu merupakan kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respons. Adapun tujuan dari manajemen stres adalah mencegah timbulnya stres dari karyawan, menampung akibat fisiologikal dari stres untuk memperbaiki kualitas hidup karyawan agar menjadi lebih baik, serta untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Nah, strategi manajemen stres itu bagaimana? Berikut ini beberapa strategi manajemen stres kerja. Yang pertama itu melalui pendekatan individu. Jadi menurut Sujono, tahun 2015, strategi pengelolaan stres bisa dilakukan dengan cara psikologis dan latihan fisiologis. Strategi psikologis itu dilakukan melalui peningkatan kesadaran diri, kemudian pengurangan ketegangan, dan konseling atau psikoterapi. Sementara itu, strategi latihan fisiologis itu melalui mengatur makan secara bijaksana, berhenti merokok, dan rajin berolahraga. Nah, kemudian bisa dilakukan melalui pendekatan organisasional. Nah, ini contohnya mengadakan program konseling atau pembimbingan. Nah, program ini untuk membantu karyawan agar dapat menangani masalah dengan baik atau membantu individu menjadi lebih efektif dalam memecahkan permasalahan karyawan. Konseling bisa dilakukan oleh para profesional maupun bukan profesional, biasanya bersifat rahasia, agar karyawan merasa bebas untuk mengemukakan berbagai masalah yang mereka alami secara bebas. Kemudian, strategi manajemen stres kerja yang dapat dilakukan yaitu dengan dukungan sosial. Jadi, dukungan sosial bisa menjadi sarana menurunkan stres. Adanya dukungan sosial bisa memberikan seseorang yang mau untuk mendengarkan masalah dari sudut pandang yang lebih objektif terhadap situasi. Kemudian bantuan psikologis utama yang karyawan butuhkan adalah meningkatkan efikasi diri dan mengurangi kepasifan dan rasa tidak berdaya. Pandangan pesimistik meningkatkan potensi stres seseorang dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatannya. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan cara kontrol diri. Jadi kontrol diri dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan, kasih sayang, rasa hormat, memberikan lingkungan yang merangsang, dan juga memberikan penghargaan atau pujian terhadap prestasinya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.